Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berharap dalam keadaan yang baik dan sehat, dan kita bersyukur untuk masa Prapaskah kita bisa merenungkan bagian firman Tuhan, dan kita masuk di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 tentang mujizat di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat pertama. Bolehkah Bapak Ibu sekalian baca ayat 2 dan kita bergantian sampai ayat yang ke-9. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Sudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sama-sama ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu terkasih, di Lourdes, ya, Prancis, itu ada salah satu tempat ziarah umat Katolik terbesar di dunia. Ya. Gua Maria itu menjadi tujuan utama para peziarah, terutama untuk mereka yang sakit, yang menderita cacat dan hal-hal yang menyulitkan hidup mereka. Konon katanya ada penyembuhan ajaib di sana. Jadi ketika mereka datang, lalu kemudian mereka masuk ke dalam gua di situ, lalu kemudian ada air Lourdes namanya. Ya, ini katanya dan orang-orang itu mengalami kesembuhan. Ya, tetapi saya kasih garis bawah ya, konon katanya bisa mengalami kesembuhan. Nah, saudara-saudara, ada tempat-tempat seperti ini, saudara. Ketika kita tahu ada orang yang pernah mengalami mujizat dan kemudian dia menceritakan kepada orang lain, lalu kemudian orang lain datang ya untuk coba mengalami. Ya, tentu kita percaya namanya kesembuhan datangnya dari Tuhan, begitu ya. Tetapi ada orang-orang yang percaya ada tempat-tempat khusus, ritual-ritual khusus yang bisa mendatangkan kesembuhan seperti ini. Di Indonesia, saudara, tadi di Prancis, di Indonesia juga tidak kalah, ya. Ini ada air kolam Patirtan Candi Penataran di Blitar, saudara ya, Jawa Timur. Ini konon katanya sekali lagi dipercaya bertuah dan berkhasiat. Karena dianggap sebagai tempat suci, banyak pengunjung memanfaatkan air kolam ini membasuh wajah agar awet muda. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya, enggak usah oplas saudara ya. Jadi tetap akan awet muda sepanjang masa, katanya seperti itu. Jadi sebagian orang membawa pulang airnya untuk dipercikan, saudara, ke barang dagangan agar lebih laris dan juga untuk obat biar lepas dari sakit penyakit. Nah, di dalam kolam ini, saudara, itu ada ikan lele. Ya, ini katanya ikan yang sangat berkhasiat, yang dipercaya konon katanya. Nggak ada ubur-uburnya, saudara. Ini ikan lele, saudara ya. Jadi konon katanya ini bisa mengobati berbagai macam penyakit.
Bahkan ketika ada seorang yang mencoba mengambil ikan ini, lalu justru mengalami musibah, ya. Dan orang-orang percaya, orang-orang masyarakat sekitar sini percaya bahwa ini mendatangkan keberuntungan ketika mencelupkan wajah ataupun tubuh ke dalam kolam ini. Sekali lagi ini konon katanya, ya. Nah, kalau saudara memperhatikan dua contoh ilustrasi ini, maka saudara tidak kesulitan untuk bisa memahami kisah daripada kolam Bethesda, ya. Jadi saudara, kita tidak sulit saudara untuk memahami. Kenapa? Karena dikisahkan di sini bahwa ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. Mereka berbondong-bondong datang ke tempat ini, ke kolam Bethesda ini, lalu kemudian mereka mengalami kesembuhan. Ya, lalu sampai saking banyaknya dibangunlah 5 serambi di sekitar kolam agar bisa menampung ratusan orang yang menantikan kesembuhan. Nah, konon katanya setiap kali malaikat Tuhan turun dan mengguncangkan air kolam, siapa yang pertama-tama memungkinkan nyebur duluan, nah di situ dia yang dapat kesembuhan. Ya, di sini saudara, ini yang paling sulit adalah orang lumpuh. Bagaimana mungkin ya? Orang lumpuh yang tidak bisa jalan, dia harus berlomba buru-buru untuk masuk ke kolam. Mungkin yang paling dapat kesembuhan adalah orang buta. Ya, orang buta masih bisa jalan asal ada yang memberikan arah kepadanya. Kalau enggak ya juga sama aja, enggak bisa nyemplung tapi dia bergerak ke tempat yang lain. Nah, di sini saudara-saudara kita akan memperhatikan ya bagaimana percakapan Yesus dengan orang lumpuh tersebut. Dikisahkan ada seorang lumpuh yang 38 tahun sudah sakit lumpuh. Lalu Yesus menjumpai orang lumpuh tersebut. Dan yang menarik di sini adalah Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Seumur umur saya waktu besuk orang dalam keadaan sakit mendoakan, nggak pernah bertanya, maukah Bapak atau Ibu sembuh, saudara ya. Nggak pernah saya bertanya seperti itu, karena saya tahu pasti pengen sembuh kan. Dan saudara, pasangan yang sudah belasan tahun menikah, saya juga nggak pernah bertanya, maukah engkau punya anak, saudara ya. Ini hal yang konyol kalau ditanyakan kepada orang yang sudah sekian lama menderita sakit penyakit atau menantikan kehadiran anak. Tetapi di sini Yesus justru menanyakan akan hal ini. Bagi kita ini pertanyaan yang sangat konyol. Ini maksudnya apa? Kok nanyanya seperti ini ya? Maukah engkau sembuh? Jelas jawabannya adalah mau. Tetapi saya memperhatikan di sini, saudara-saudara, kalau sudah terlalu lama sakitnya, bisa jadi sakit itu menjadi zona nyaman buat dia. Karena banyak orang memperhatikan. Nah, ada penafsir yang mengkaitkan akan hal ini, bahwa sebenarnya dia nggak mau sembuh, ya. Tetapi karena ya Yesus bertanya seperti itu, jadi ya udah mau nggak mau, tapi sebenarnya dia nggak mau sembuh. Karena sudah lama dia menderita sakit penyakit itu, di zona nyaman. Orang-orang memperhatikan dia, kemudian mengambilkan makanan, itu menyenangkan bagi orang yang sakit. Tapi masa sih kita bisa excuse akan hal ini? Toh kita tetap ingin lebih baik sehat, meskipun lebih ada tanggung jawabnya ketimbang sakit. Ya, mari kita perhatikan jawaban orang lumpuh itu di ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ya, apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa melihat bahwa sebenarnya dalam hati orang tersebut kepengen, tetapi nggak ada kesempatan. Orang tersebut pengen sembuh, tetapi apa? Nggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Jadi artinya dia pengen sekali ada orang yang bisa menurunkan. Artinya apa? Kepengen sembuh, betul nggak? Kepengen sembuh supaya apa? Supaya dia bisa sehat kembali. Dia bisa
bekerja kembali, dia bisa melakukan aktivitas secara normal. Nah di sini saudara-saudara, ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Berarti maksudnya adalah Yesus ingin mengkoreksi cara berpikir daripada orang lumpuh tersebut. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menyembuhkan sebenarnya? Saudara, ada orang-orang yang punya cara berpikir yang salah ketika melihat kolam. Oh ini kolam ini bisa menyembuhkan. Oh ini tempat ini bisa menyembuhkan, tempat ini, wah ini punya kuasa supranatural. Padahal kita tahu, saudara-saudara, yang menyembuhkan, yang memberikan mujizat, pemberi mujizat adalah Tuhan sendiri. Nah di sini Yesus ingin mengkoreksi. Orang lumpuh itu berharap kepada Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus mau memasukkan dia ke dalam kolam itu. Orang itu punya tradisi cara berpikir terhadap kesembuhan yang salah. Jadi karena dia melihat semuanya itu disembuhkan oleh kolam itu. Jadi waktu ketemu sama Yesus, jadi dia ingin supaya apa? Ingin supaya Yesus angkat dia, bawa ke kolam itu, lalu kemudian kolam itu dapat menyembuhkan aku. Setelah dia masuk dari kolam itu, apalagi dia masuk dalam urutan yang pertama, dia berlomba dengan orang buta, dengan orang timpang, dan Yesus badannya sehat, dia bisa cepat bergerak dan cemplungkan ke kolam itu, dia mendapatkan mujizat, mendapatkan kesembuhan. Nah di sini saudara-saudara, Yesus tahu bagaimana orang lumpuh itu berpikir terhadap kesembuhan. Yesus tahu bagaimana orang lumpuh itu berpikir terhadap siapa yang menyembuhkan. Jadi Yesus itu ingin mengkoreksi. Bukan kolam itu yang menyembuhkan kamu. Kalau kamu berpikir kolam itu yang menyembuhkan, tetapi sebenarnya yang menyembuhkan adalah aku. Kolam itu tidak bisa menyembuhkan, tetapi akulah air itu. Saudara perhatikan di sini. Dalam Injil Yohanes, air sangat ditekankan. Mujizat yang pertama, air menjadi anggur. Kemudian Yesus bertemu dengan wanita Samaria di perikop setelah ini. Berilah aku minum. Tentang air semua bukan? Jadi orang itu berpandangan bahwa air dalam kolam ini luar biasa. Bisa menyembuhkan. Tetapi Yesus ingin seolah-olah berkata bahwa akulah air itu. Akulah air hidup itu. Akulah air yang sejati itu. Yang bisa menyembuhkan kamu. Kamu jangan berharap sama kolam itu. Tetapi berharaplah kepada. Dan seketika itu, saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan, saudara-saudara, langsung Yesus berkata bahwa bangunlah, berjalan, angkatlah tilam itu. Ini luar biasa. Yesus tidak perlu mencemplungkan ke dalam kolam itu, bukan? Dengan kuasa daripada firman, langsung orang itu sembuh. Nah kita lihat, saudara-saudara, apa yang menjadi respon daripada orang lumpuh itu. Jawab orang sakit itu kepada ayat yang ke-10-11. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi kisah singkatnya adalah orang itu sudah disembuhkan. Seperti biasa yang kita tebak tadi. Kalau orang sudah sembuh, tanggung jawab muncul. Akan berbeda dengan ketika masih sakit. Dan apa tanggung jawabnya di sini? Oh, dia harus memenuhi hukum Taurat yang berkembang pada saat itu. Dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada saat itu, loh ini hari Sabat. Ini nggak boleh kamu melakukan akan hal ini. Ya, jadi ini tanggung jawabnya keliru sekali yang kamu lakukan. Tapi orang lumpuh itu menjawab mereka apa? Orang yang telah menyembuhkan aku. Lalu kemudian di ayat berikutnya 12-13. Mereka tanya lagi kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa
orang itu. Jadi benar bukan? Poin pertama tadi, sebenarnya siapa yang menyembuhkan? Orang ini sudah terima kesembuhan, tapi belum kenal siapa Yesus. Dia nggak tahu. Ini siapa orang itu? Sampai habis dia mendapatkan komplainan dari orang-orang Yahudi, lalu kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi justru dia salahkan Yesus. Sudah perhatikan di sini. Orang yang telah menyembuhkan itu loh yang jadi gara-garanya. Sudah bisa perhatikan di sini. Dia dapat tuduhan, dia harus melakukan hari Sabat, tidak boleh melakukan ini dan itu. Dia mendapatkan pelanggaran, tetapi yang kemudian disalahkan siapa? Yang disalahkan adalah Yesus. Dan dia nggak kenal itu. Saudara bisa perhatikan, ada banyak orang alami mujizat ya, tanpa mengenal siapa Tuhan. Orang bisa mengalami mujizat, Tuhan bisa sembuhkan kepada orang tersebut, tapi dia nggak kenal siapa pemberi mujizat. Dan bahkan justru ini gara-gara Yesus. Saudara, menarik sekali di sini. Pertama dia salahkan Yesus. Kenapa? Dalam hati. Habis nggak ada yang angkat saya, sudah 38 tahun. Artinya apa? Artinya dalam hati, jangan ngomong doang Yesus. Angkat aku dong ke kolam itu. Betul? Angkat saya dong ke kolam itu supaya aku dapat mujizat. Yesus justru tidak mau angkat, tapi kenalkan diri sebagai pemberi mujizat. Tak perlu angkat. Dia berikan mujizat. Dan kemudian orang lumpuh tersebut, kemudian dia bisa sembuh, bisa jalan. Tetapi setelah sembuh, begitu dia harus melakukan tanggung jawab, dia salahkan Yesus lagi ya. Ini gara-gara Yesus. Aku bisa jalan, ya aku jalan. Gitu ya. Saudara, kalau saya jadi Yesus, saya bikin lumpuh lagi nih orang. Saudara ya. Jadi saudara, ini kita bisa melihat ya, Yesus panjang sabar sekali. Penuh dengan belas kasihan. Bahwa sebenarnya orang ini belum benar-benar sembuh. Makanya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ini benar-benar sangat krusial. Ini sangat penting sekali. Kesembuhan yang dimaksudkan Yesus dengan kesembuhan yang dimaksudkan orang lumpuh tersebut itu lain. Hanya sekedar sembuh. Yesus menginginkan kesembuhan secara total. Yesus menginginkan kesembuhan secara pengenalan akan Allah. Yesus menginginkan kesembuhan secara rohani. Dan di sini saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana ketika bagian yang berikutnya di sini, Yesus melakukan suatu tindakan supaya orang lumpuh tersebut mengalami kesembuhan secara rohani. Itu sebabnya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Tadi episode pertama selesai, kita masuk dalam episode yang kedua, saudara-saudara. Episode yang kedua ini bicara orang lumpuh itu sudah sembuh, lalu kemudian dia ada di bait Allah. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah saudara-saudara, di ayat 15 dikatakan, saudara, apa yang terjadi setelah Yesus berkata hal itu? Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Saudara, di sini bisa lihat perbedaannya. Kalau yang tadi, episode yang pertama tadi, orang itu siapa? Kita tahu itu orang itu Yesus kan, tapi orang lumpuh tadi nggak tahu. Tetapi setelah Yesus memberikan kesembuhan secara rohani, di sini orang itu keluar bersaksi tentang Yesus. Bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang menyembuhkan dia. Saudara, kita bisa melihat perbedaan yang sangat drastis. Di bagian yang pertama harusnya orang itu menceritakan Yesus, tapi tak ada yang menceritakan akan hal itu. Mulutnya bungkam. Tidak ada suara haleluya, praise the Lord, nggak ada saudara. Tetapi di bagian yang kedua ini dia menceritakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Artinya apa di sini? Artinya kita bisa melihat saudara-saudara
bahwa berdamai dengan sakit, penyakit, dan masalah kehidupan hanya dimungkinkan bagi kita yang sudah berdamai dengan Allah. Saudara perhatikan orang lumpuh itu. Ketika dia sudah disembuhkan, hatinya belum berdamai dengan Tuhan. Betul? Hatinya masih mengembara. Dia tidak mengalami rest di dalam Yesus itu. Dia sudah sembuh, tetapi hatinya terus masih bergejolak. Dia salahkan Yesus. Dia masih tidak terima dengan keadaannya. Dan di sini saudara-saudara, Yesus masih ada PR untuk menuntaskan kesembuhan itu. Dia tidak hanya melakukan kesembuhan secara fisik, tetapi Yesus melakukan kesembuhan secara rohani. Yesus mengampuni dosanya, menghidupkan rohaninya. Dan orang lumpuh itu kemudian dia bersaksi demi nama Yesus. Dan yang menarik adalah dikatakan di sini tadi bahwa supaya tidak mengalami hal yang lebih buruk. Supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Artinya apa? Artinya Yesus tahu mujizat yang sesungguhnya. Di mana orang-orang yang berdosa, yang tidak mau mencari Allah, yang tidak mau mencari kesembuhan rohani. Saudara perhatikan orang lumpuh ini gak mau sembuh rohani. Orang lumpuh ini, saudara sebelum disembuhkan secara rohani, dia cuma pengen sembuh secara fisik. Dia gak kepengen sembuh secara rohani, saudara-saudara. Dan bahkan di sini kita tahu, malah justru salahkan Yesus. Dan itulah menurut firman Tuhan dalam Roma bahwa tidak ada manusia mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun tidak. Tidak ada orang yang cari Allah. Tidak ada orang cari kesembuhan secara rohani. Semua pengen membenarkan diri. Kalau mau pakai kata rohani itu seperti di mana menggunakan Yesus untuk mewujudkan kepentinganku supaya aku bisa kaya. Supaya aku bisa sembuh, supaya aku bisa makmur. Saudara, ini rohani yang berkembang pada saat itu. Jadi sebenarnya dia tidak mau Yesus, sebenarnya tidak mau hal rohani itu. Tapi Yesus menjumpai dia, mengampuni dosanya. Ini luar biasa. Dan di sini, saudara, Yesus memberikan mujizat yang lebih daripada mujizat. Supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Apa maksudnya? Kebinasaan kekal. Kebinasaan kekal yang orang lumpuh sebentar lagi akan alami itu. Di situ Yesus mendamaikan orang lumpuh itu dengan Allah. Sehingga engkau tidak alami akan hal ini. Saudara, sungguh luar biasa belas kasihan Yesus. Dan kalau kita memperhatikan di sini, inisiatif Yesus inilah yang dapat mewujudkannya. Orang lumpuh tidak punya inisiatif untuk mendapatkan berkat rohani ini. Tapi Yesus sengaja, sudah perhatikan ya, bertemu dengan dia. Cari orang lumpuh itu. Dari sekian jumlah orang, banyak sekali. Lebih banyak ketimbang waktu dia ada di kolam Bethesda. Tetapi di sini Yesus sengaja cari. Betul-betul dia perhatikan satu demi satu. Dan ketemulah orang lumpuh itu. Dan kemudian Yesus menyembuhkan rohaninya. Untuk kesembuhan fisik, kita tahu Yesus cukup berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Untuk kesembuhan rohani, Kristus rela ditangkap, dihina, dilecehkan, dicambuk, disakiti, dan badannya dilumpuhkan di atas kayu salib. Supaya kita yang lumpuh secara rohani, kemudian bisa bangkit, dikasihi, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ini maksud Yesus kepada orang lumpuh tersebut. Untuk kesembuhan fisik,
tidak harus aku. Ada kolam itu yang konon katanya. Ada dukun yang bisa menyembuhkan. Tetapi untuk kesembuhan secara rohani, saudara, harus Yesus. Harus Yesus yang melakukan akan hal ini. Dan Yesus ingin menekankan pada orang lumpuh itu dan juga kepada setiap kita. Ini yang harus menjadi prioritas utama. Ini yang harus menjadi pondasi di dalam kekristenanmu. Ini yang sungguh-sungguh harus kamu lakukan. Kenapa? Karena kesembuhan secara fisik, berkat jasmani tanpa berkat rohani ini menjadi sia-sia. Ini bisa menghancurkan hidupmu tanpa engkau punya rasa takut akan Allah. Tanpa engkau mengandalkan Allah. Dan artinya apa? Artinya kita akan mengandalkan mujizat. Kita akan mengandalkan berkat-berkat jasmani. Kita akan mengandalkan kekayaan. Lebih daripada segalanya. Dan itu berbahaya dalam hidup kita. Dan Yesus menentang akan hal itu. Bahwa hal yang rohani itulah yang harus kau andalkan. Hal yang rohani itulah yang harus engkau genggam erat-erat. Di sini saudara-saudara, Yesus menekankan berkat rohani harus lebih besar, lebih diandalkan ketimbang berkat jasmani. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengandalkan berkat rohani yang lebih besar ketimbang berkat jasmani itu? Dan hanya seorang yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan dapat bersyukur atas berkat jasmani dengan benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau seperti orang lumpuh belum menerima berkat rohani, dia menerima kesembuhan. Lalu kemudian dia lupa siapa yang menyembuhkan. Dia menerima kekayaan. Lalu dia akan berkata, kerja kerasku yang bisa mewujudkannya. Keluarga baik sehat, karena kami jaga kesehatan dengan baik. Tetapi orang yang tahu dan mengalami berkat rohani, dia akan sadar benar, berkat jasmani pun juga berasal dari Tuhan. Berkat jasmani, kekayaan, kemakmuran, kesehatan, semua itu juga berasal dari Tuhan. Tetapi Tuhan berikan itu ada tanggung jawabnya. Seseorang diberikan kelimpahan harta harus punya tanggung jawab ketimbang orang yang kekurangan hartanya. Harta bukan hanya digenggam erat-erat tetapi harus untuk pekerjaan Tuhan. Dan orang yang mengalami hal rohani ini yang ngerti, oh maksudnya ini. Harta bukan hanya untuk digenggam erat-erat, tetapi untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan diperluas, gereja Tuhan semakin dikembangkan. Itulah dia mengerti berkat rohani dan berkat jasmani dan bisa diwujudkan di dalam kehidupan kekristenannya. Dan di sini saudara-saudara kita bersyukur bagaimana sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan Tuhan kita. Jumat Agung dan Paskah adalah momen di mana berkat rohani akan dinyatakan bagi setiap kita. Tetapi pertanyaannya apakah kita aware akan hal ini? Atau hari raya ini hanya sekedar menjadi hari raya biasa? Hari raya yang kita lewati setiap tahun. Artinya apa? Artinya kita harus peka bahwa seseorang itu bisa menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu berinisiatif memilih kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, matanya sudah tertuju bagi setiap kita. Kasih-Nya kemudian dinyatakan bagi setiap kita. Kita yang tadinya belum percaya sama Tuhan. Kalau kita mau pikir-pikir ulang, saudara, bukankah semua karena anugerah Tuhan? Kita masih dengan kepercayaan yang lain. Atau paling tidak Kristen KTP dengan tradisi yang seperti tadi. Aku mau sembuh, butuh Yesus. Aku mau sukses, butuh Yesus dengan caraku. Sebenarnya kita tidak menginginkan Yesus.
Kita mau supaya kita yang dipenuhi akan keinginan kita. Tetapi atas anugerah Tuhan, saudara dan saya menerima anugerah keselamatan. Diampuni dosanya. Di saat mungkin kita merasa putus asa, bangkrut barangkali, dan kita putus harapan, di situ anugerah Tuhan datang atas kita. Dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya bersyukur untuk pengampunan yang berasal dari Tuhan? Saya beberapa waktu yang lalu senang lihat acara bedah rumah. Udah acara televisi yang lama. Sudah tahu mungkin ya, tayangan bedah rumah. Ada orang yang rumahnya jelek sekali, lalu kemudian ketika diperbaiki dan rumahnya jadi bagus. Waduh, saudara, sampai betul-betul berlinang air mata. Dia pemeluk orang tersebut, nangis, bersyukur, bersujud, saudara. Saya sampai terharu. Waduh, benar-benar sampai bersyukur sekali ya. Karena rumahnya jelek sekali, mohon maaf itu. Masuk ke dalam rumah itu jelek sekali. Begitu di syuting, rumahnya udah bagus, dia betul-betul gak bisa berkata-kata. So ini orang yang terima berkat jasmani. Orang yang terima berkat rumah, berkat kekayaan bisa bersyukur seperti ini. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya waktu terima berkat rohani, Kristus mengampuni dosamu, saudara, kita bisa bersyukur dengan berlinang air mata. Dalam Mazmur 32 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Kapan terakhir saudara menangis terharu karena kasih Kristus yang mengampuni dosa kita? Setelah sekian lama kau menjadi orang Kristen, apakah ada waktu kita terharu kembali akan kasih Kristus? Atau jangan-jangan kita hanya terharu dengan berkat-berkat jasmani. Syukur nemu dokter yang bagus. Terima kasih Tuhan. Itu semua memang dari Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus bersyukur. Syukur anakku sehat, tadi sakit. Syukur orang tuaku dapat rumah sakit yang baik. Syukur. Itu semua kita harus bersyukur. Tapi yang ini, saudara-saudara, apakah kita jauh lebih bersyukur? Atau jangan-jangan ini sudah menjadi hambar dan menjadi biasa? Dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur untuk karya keselamatan. Di mana Kristus cuma satu-satunya yang bisa mengerjakan. Dan dia kerjakan sampai tuntas. Di atas kayu salib, it finish, selesai. Kasih pengampunannya dinyatakan bagi setiap kita. Dan itulah hati Kristus. Itu cinta kasih Kristus kepada kita. Bukan sakit jadi sembuh. No. Bukan miskin jadi kaya. Tidak. Tetapi karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Itu cintanya yang terbesar buat kita. Sehingga ini yang bisa menguatkan kita. Kalau kita sakit, tidak sembuh. Kalau kita bangkrut, tetap tidak kaya. Anugerah Tuhan tetap nyata atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kasih Tuhan tetap dinyatakan bagi setiap kita.